Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini, Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran bahasa Inggris. It's about yes and no question. Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Ditujukan untuk menggali informasi mengenai peristiwa, kejadian, kegiatan, kondisi, atau keadaan yang terjadi pada masa lampau atau dulu guys. There are two kind of questions, verbal and non-verbal question. Verbal question digunakan untuk menggali informasi mengenai kegiatan yang terjadi pada masa lampau guys. Sehingga di verbal question ciri khasnya itu ada penggunaan kata kerja. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama guys, bentuk present. Nah, kata tanya yang digunakan di verbal question hanya satu untuk semua subjek guys, yaitu did. Sementara non-verbal question menggunakan kata tanya was, were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Sementara were digunakan untuk subjek you, we, they. Oke, pertama-tama Kak Dedi akan jelaskan mengenai verbal question. Ada 5 pertanyaan di sini guys. Udah Kak Dedi siapkan nih. Kita analisis kelima pertanyaan ini ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 di kalimat tanyanya ada penggunaan kata kerja guys. Meet, help, tell, borrow, enjoy. Karena ada penggunaan kata kerja di dalam kalimat tanyanya, maka kita harus menggunakan verbal question. Karena kalimat tanya ini menanyakan informasi berupa kegiatan guys. Kata kerja yang digunakan di verbal question adalah kata kerja pertama guys. Meet, help, tell, borrow, enjoy. Oke, dan hanya ada satu kata tanya yang digunakan untuk semua subjek, yaitu did. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya, Kak, apakah di kalimat tanyanya kita harus menyertakan keterangan waktu ataukah nggak usah? Oke, untuk memastikan kegiatan yang ditanyakannya itu kapan kejadiannya, kalian bisa menyertakan keterangan waktunya guys. Contohnya aja di nomor 1, bla 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 you meet your old friend yesterday. Si penanya menanyakan kegiatan yang terjadi pada waktu kemarin guys. Nah, contoh lain ada di nomor 3, bla 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 Santi tell the news 2 days ago. Menanyakan kejadian yang terjadi 2 hari yang lalu guys. Tapi untuk beberapa pertanyaan yang lainnya tidak disertai dengan keterangan waktu guys. Yang penting si lawan bicara atau teman bicaranya itu tahu maksud dari kegiatan yang ditanyakannya itu guys, bahwa kegiatannya terjadi pada masa lampau. Kita bahas satu persatu. Bla 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 you meet your old friend yesterday. Apakah kamu bertemu dengan teman lamamu kemarin? Karena pertanyaannya membutuhkan informasi yang terjadi pada masa lampau, maka kata tanya yang digunakannya adalah did untuk semua subjek guys. I, you, we, they, she, he, it. Jika jawabannya ya, yes, I did. Kak, kenapa ada perubahan di kalimat tanyanya menggunakan subjek you sementara di jawabannya I? Karena pertanyaan ini diajukan oleh orang lain guys. Sementara yang menjawab pertanyaan ini adalah kita sendiri, saya. Maka di sini ada perubahan subjek dari you menjadi I. Kalau jawabannya tidak, no I didn't. Nanti kalian bisa kasih penjelasan lagi kenapa tidak bertemu dengan teman lamamu. Itu sebagai informasi tambahan aja guys. Oke, number 2, bla 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 your friends help you. Si lawan bicara tahu maksud si penanya ini ya, menolong dalam hal apa.
dan kapan. Makanya di sini tidak disertai dengan keterangan waktunya, guys. Karena bentuk kalimat tanyanya verbal question, maka kata tanya yang digunakan adalah did untuk semua subjek, guys. Did your friends help you? Kalau jawabannya ya, yes, they did. Karena your friends, teman-temanmu, ini ada penambahan s di akhir kata friend, menandakan bahwa temanmu itu banyak, guys, atau lebih dari satu. Kalau jawabannya tidak, no, they didn't. Oke, number 3. Bla 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 Santi tell the news 2 days ago. Apakah Santi memberitahukan informasi tersebut 2 hari yang lalu? Oke, di sini menggunakan kata tanya did. Kalau jawabannya ya, yes, she did. Karena Santi seorang perempuan, maka kata gantinya she. Kalau jawabannya tidak, no, she didn't. Number 4. Bla 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 Tara and Ludi borrow your dictionary last week. Kata tanya yang digunakan sama, guys, did. Kalau jawabannya ya, Tara dan Dudi ini ada 2 orang, guys. Berarti kata gantinya adalah they. Kalau jawabannya ya, yes, they did. Kalau tidak, no, they didn't. Number 5. Bla 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 your brother enjoy his holiday. Apakah saudara laki-lakimu menikmati liburannya? Kata tanya yang digunakan adalah did. Your brother, saudara laki-lakimu. Ini karena tanpa ada penambahan s, berarti saudara laki-lakinya seorang, guys. Kata gantinya adalah he. Kalau jawabannya ya, berarti yes, he did. Kalau tidak, no, he didn't. Jadi intinya verbal question menggunakan kata tanya did dan di dalam kalimat tanyanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Mengenai penggunaan keterangan waktu, kalian bisa menyertakan keterangan waktu ataupun tidak. Yang penting kejadian yang ditanyakannya itu terjadi pada masa lampau, guys. Oke, berikutnya Kak Dedi akan bahas mengenai non-verbal question. Non-verbal question digunakan untuk menanyakan kondisi atau keadaan yang terjadi pada masa lampau, guys. Nah, di sini tidak ada penggunaan kata kerja karena yang ditanyakan bukan berupa kegiatan, guys. Kata tanya yang digunakan ada 2, ada was, were. Was digunakan ketika subjek dalam kalimat tanya tersebut adalah I, she, he, atau it. Sementara were digunakan ketika subjek yang digunakan di kalimat tanyanya adalah you, we, they. Oke, Kak Dedi akan berikan beberapa contoh kalimat tanyanya, guys. Number 1, bla 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 they late today. Apakah mereka terlambat hari ini? Di sini tidak ada penggunaan kata kerja, guys. Yang ada adalah adjektif atau kata sifat. Nah, karena subjek yang digunakan di kalimat tanya nomor 1 adalah they, maka kata tanya yang digunakannya adalah were. Kalau jawabannya ya, tinggal dibalik aja, guys. Yes, they were. Kalau tidak, no, they weren't. Number 2, bla 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 the concert great. Apakah konsernya bagus? The concert, kata gantinya adalah it. Jadi kata tanya yang digunakan untuk nomor 2 adalah was. Kalau jawabannya ya, yes, it was. Kalau tidak, no, it wasn't. Question number 3. Bla 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 you at Randu's house last night. Apakah kamu berada di rumah Randu semalam? Oke, di sini ada penggunaan subjek you, guys. Kalau subjeknya you, maka kata tanya yang digunakannya adalah were.
Were you at Randu's house last night? Kalau jawabannya ya, yes I was. Kalau tidak, no I wasn't. Ada perubahan subjek antara kalimat tanya di nomor 3 dengan jawabannya guys. Di kalimat tanya menggunakan kata you, sedangkan jawabannya menggunakan subjek I. Nah, mengapa seperti ini? Contohnya gini bahasa Indonesia guys. Apakah kamu ada di rumah Randu semalam? Oke, kamu. Jawabannya kalau iya, ya saya ada di rumah Randu. Nah, makanya di sana ada perubahan subjek tadinya kamu di kalimat tanya menjadi saya di jawabannya guys. Oke, number 4. Bla 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 Widi in Japan last week. Apakah Widi berada di Jepang pekan lalu? Widi kata gantinya she, sehingga kata tanya yang digunakannya adalah was. Was Widi in Japan last week? Kalau jawabannya ya, yes, she was. Kalau tidak, no, she wasn't. Question number 5. Bla 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 the English club interesting. Apakah klub bahasa Inggrisnya menarik? The English Club, kata gantinya adalah it. Jadi, kata tanya yang digunakan untuk nomor 5 adalah was. Kalau jawabannya ya, yes, it was. Kalau tidak, no, it wasn't. Okay guys, that's the explanation about yes and no question in simple past tense. Kada dirangkum dari semuanya ya. Jadi verbal question menanyakan kegiatan. Kata tanya yang digunakannya adalah did untuk semua subjek. Sementara non-verbal question menanyakan kondisi atau keadaan yang terjadi pada masa lampau. Nah, kata tanya yang digunakan bisa was, bisa were. Tergantung subjeknya guys. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini, dan buat kalian yang menyukai penjelasannya, jangan lupa ya, tekan like-nya guys. Dan buat kalian yang baru menyimak atau menonton video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa ya, tekan subscribe-nya guys. Silakan komen dan share ke teman-teman kalian guys, biar video ini memberikan banyak manfaat. Oke, see you in the next video. Bye.